Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok dari mata kuliah Knowledge Management dengan judul penerapan Knowledge Management terhadap efektivitas kinerja karyawan dengan studi kasus pada PT Indofood Sukses Makmur Persero Tbk. Next. Baiklah, kami beranggotakan saya sendiri Opi Hermayanti, kemudian ada Clarina Julia Tuti Pratiwi, lalu ada Sevidia Nirwana, ada Nurullah Marina Klana, dan Siti Nur Arafa. Baiklah, untuk mind map pada PowerPoint kali ini akan ada bagian pendahuluan, lalu ada bagian tinjauan pustaka, dan bagian terakhir adalah metodologi penelitian. Baik, untuk yang pertama, bagian pendahuluan ada latar belakang. Di sini kami menuliskan 3 poin yang menjadi latar belakang kami mengambil judul ini. Yang pertama itu ada poin yang pertama itu sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam menjalankan perusahaan. Lalu yang kedua, kinerja karyawan dan kinerja perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, ada pengelolaan kinerja dan pemberdayaan karyawan dalam proses manajemen perusahaan untuk mendapatkan hasil kinerja karyawan yang unggul guna meningkatkan kinerja perusahaan. Baik, untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini kami mencatat ada 4 yang menjadi permasalahan. Lalu untuk permasalahan yang pertama, itu bagaimanakah gambaran knowledge management, kinerja karyawan, dan kinerja perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Persero Tbk. Lalu yang kedua, kami mengangkat masalah apakah knowledge management berpengaruh signifikan terhadap efektivitas bekerja dan kinerja karyawan PT Indofood Sukses Makmur Persero Tbk. Lalu untuk poin yang ketiga, apakah knowledge management berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Persero Tbk. Dan untuk permasalahan yang terakhir, yaitu apakah efektivitas bekerja dan kinerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Persero Tbk. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih kepada Saudari Opi. Selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama, menggambarkan knowledge management, kinerja karyawan, dan kinerja perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Persero Tbk. Yang kedua, menjelaskan pengaruh knowledge management terhadap efektivitas bekerja dan kinerja karyawan PT Indofood Sukses Makmur Persero Tbk. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh knowledge management terhadap kinerja perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Persero Tbk. Dan yang terakhir, menjelaskan pengaruh efektivitas bekerja dan kinerja karyawan terhadap kinerja perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Persero Tbk. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi PT Indofood Sukses Makmur Persero Tbk sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan sistem knowledge management dalam pemberdayaan karyawan dan menghasilkan kinerja perusahaan yang unggul. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan knowledge management, kinerja karyawan, dan kinerja perusahaan. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada batasan masalah. Yang pertama, lingkup penelitian ini dilakukan pada PT Indofood Sukses Makmur Persero Tbk, cabang Pekanbaru bagian produksi. Yang kedua, penerapan knowledge management terfokus pada efektivitas bekerja dan kinerja karyawan. Baiklah, untuk tinjauan pustaka di sini adalah yang pertama, pengertian knowledge management. Menurut Almah, knowledge management didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasikan, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di organisasi. Faktor knowledge management menurut Sangkala menyebutkan ada 3 faktor yang mempengaruhi diantaranya kondisi sosial, kondisi organisasi, dan kondisi teknologi. Selanjutnya, yaitu kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang di dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya sesuai dengan standar yang diberikan, baik secara kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu.
Kinerja karyawan adalah aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan diketahuinya kinerja, maka dapat dinilai apakah karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan dan evaluasi pada kinerja karyawan dilakukan setelah mengetahui seberapa jauh target yang mereka capai. Lalu pada metodologi penelitian, yang pertama ada metode penelitian. Di sini kami menggunakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, yaitu metode kuantitatif, yang mana yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk lokasi penelitian, yaitu kami melakukan penelitian di PT Indofood Sukses Makmur pada cabang Pekanbaru di bagian produksi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana ada 3 teknik yang kami jalankan. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan kepala dan karyawan produksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk, cabang Pekanbaru. Yang kedua, observasi, di mana kegiatan observasi dilakukan pada bagian produksi dalam angka memperoleh data yang diinginkan. Dan yang ketiga, ada dokumentasi, di mana untuk menunjang kelengkapan data peneliti menggunakan buku, artikel, jurnal online, dan situs website. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yakni alat analisis yang menggunakan perhitungan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara variabel dengan variabel lainnya. Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Lalu, metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi dari kami. Untuk lebih dan kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.